Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu pantangan kecil jangan sampai dilanggar jika masih ingin mantan kembali kepadamu. Ya. Jadi tanpa kita sadari ada hal-hal yang kelihatannya sederhana, kelihatannya kecil-kecil saja, tetapi sayangnya sering kita lakukan. Ini adalah pantangan, tetapi bahkan mungkin setiap hari selalu kita langgar. Ya, apa itu? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa-doa kita selalu terhubung. Sehingga apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah untuk Anda dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa pantangan kecil yang mungkin hampir setiap hari kita langgar dan itu menjadi sebab mantan tidak kunjung kembali kepada kita, menjadi sebab doa-doa kita agar mantan kembali kepada kita tidak juga terkabul. Ya, jawabannya adalah ketika kita tahu persis nih rasa dikhianati, rasa dizolimi oleh mantan itu, rasanya kan aduh sakit banget begitu. Tetapi pada sisi yang lain, kita selalu menzolimi juga menyakiti orang lain. Ya. Kita sukanya mempersulit orang kalau kita bisa memberikan bantuan. Ya. Misal kalau kita jadi dosen, kita tahu persis ya, karena dulu juga pernah jadi mahasiswa, faham orang tua sulitlah untuk membiayai kuliah. Jungkir balik, pengen anaknya bisa segera cepat selesai kuliah, biar bisa segera bekerja. Nah, tetapi misal kita sebagai dosen, kita bisa membantu mempercepat mahasiswa untuk lulus. Tidak rumit-rumit lah. Memberikan nilai ya tidak susah-susah banget begitu. Tapi kita suka mempersulit orang lain. Ya, dengan argumentasi ini standar, ini untuk kebaikan masa depan dia, dan seterusnya. Tapi intinya mempersulit orang. Dan itulah yang kemudian membuat doa-doa kita menjadi tertolak. Suka mempersulit orang. Ya. Jadi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya setiap hari kita juga menzolimi orang lain. Padahal kita tahu persis ketika kita dizolimi oleh mantan, rasanya tidak enak. Contoh yang kedua nih, yang paling sering dilakukan ya, saya amati.
kita menzolimi orang di media sosial. Ya, kalau kita melihat ada postingan yang tidak sesuai dengan selera kita, apa yang terbaik kita lakukan? Diam, tidak usah dibaca kalau kita tidak suka. Daripada kita berkomentar dan kemudian membuat orang jadi sakit hati. Kita tidak menyadari itu. Ya, kita misal melihat video di YouTube. Ya, misal video saya, misal begitu kan. Saya kan hobi memberikan contoh yang banyak. Maksudnya apa ya? Karena untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Ya, karena memberikan contoh, ilustrasi itu adalah cara menjelaskan yang paling bagus. Ya. Dalam dunia pendidikan seperti itu yang saya ketahui. Ya, semakin banyak contoh, semakin cepat orang bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan begitu. Ya, apalagi kalau sampai praktek, wah itu lebih bagus lagi. Misal mengajarkan cara berzikir, bagaimana prakteknya? Nah, kalau orang melihat langsung cara prakteknya, itu daripada misal membaca buku, itu akan lebih cepat orang memahami. Nah, di komen misal ya, wah videonya bertele-tele itu. Saya misal baca komennya, apa tuh ini? Ya kalaupun tidak suka, ya diam saja. Bertele-tele. Saya sakit hati misalnya. Saya blokir akunnya. Saya sudah terlanjur sakit hati kan. Artinya apa? Saya terzolimi. Karena komentar sederhana. Dan ketika orang ini menzolimi saya, maka secara otomatis doanya tidak akan terkabul sampai dia minta maaf. Aduh, minta maaf Ustaz, saya tidak bermaksud menyakiti, dan seterusnya tadi. Lah kalau akunnya sudah saya blokir, terus dia mau minta maaf, bagaimana cara? Ya. Padahal Allah akan mengabulkan doa ketika kezoliman yang dilakukan itu sudah dimaafkan oleh orang yang merasa terzolimi. Nah, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa amma zulmul lazi la yatrukuhullah fa zulmul ibadi ba'dihim ba'da hatta yudabbira li ba'dihim min ba'di. Adapun kezoliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezoliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan kezoliman itu. Ya, artinya apa? Menyelesaikan kezoliman itu ya yang menzolimi, yang menyakiti, yang macam-macam, dia minta maaf. Ya, maka kalau diberikan maaf, kan orang minta maaf belum tentu juga diberikan maaf, maka doanya akan terkabul. Ya, Allah anggap selesai. Ya, maka doanya akan kembali dikabulkan oleh Allah. Tetapi kalau orang yang merasa terzolimi tadi, misal dia jual kue di akun media sosialnya, kemudian di komen, kuenya nggak enak, tampilannya nggak bagus, dia sakit hati. Dia merasa ini jerih payahnya, ini sumber maisahnya, sumber nafkahnya. Nah kalau kemudian dijelek-jelekkan begitu kan, juga jadi jadi pandangan orang kan untuk membeli atau tidak. Ketika di komentar tampilannya tidak menarik, ya rasanya juga tidak enak, padahal nyicip aja belum pernah kan. Nah, maka
orang yang jualan kue ini kemudian merasa sakit hati. Dia blokir. Mau minta maaf dengan jalan apa lagi itu kalau sudah diblokir. Ya. Kalaupun bisa minta maaf, yang jualan kue ini belum tentu dia berikan maaf. Karena dia merasa misal gara-gara di komen begitu, dia mengalami kerugian dalam penjualan kuenya. Karena rugi, tidak balik modal, anak-anaknya sampai tidak bisa bayar sekolah dan seterusnya. Dia sakit hati betul. Tidak dia maafkan, maka sampai dimaafkan, artinya kalau belum dimaafkan, maka doa apapun yang dipanjatkan itu tidak akan terkabul. Termasuk berdoa agar mantan kembali sampai menangis, air matanya banjir kemana-mana, mengerjakan amaliyah-amaliyah yang panjang-panjang, yang bagus-bagus. Tapi selama dosa dari dia menzolimi hati orang lain, ya, orang yang mungkin tidak dia kenal secara langsung, dan dia anggap itu sebagai hal yang ringan saja, maka selamanya doanya tidak akan terkabul. Karena itu, kalau kita bermedia sosial tuh ya, kalau kita melihat ada yang tidak sesuai dengan kita, ya diam saja. Saya tuh alhamdulillah ya, saya juga punya akun Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Tidak pernah itu melihat postingan orang tuh, tidak pernah. Apalagi sampai komentar, males saya. Ya. Kalau kemudian kadang-kadang muncul di timeline minta didoakan, ya saya doakan saja. Tapi tidak saya komen. Ya, begitu. Jadi dengan cara itu saya berharap agar doa-doa saya selalu menjadi doa yang terkabul. Ya, kita kan harus selalu sebaik mungkin yang bisa kita usahakan di hadapan Allah. Baik itu dari hal-hal yang besar hingga ke hal-hal yang kecil dan sederhana-sederhana. Ya. Nah, karena itu kalau ingin mantan kembali, doa agar mantan kembali terkabul, jangan pernah menzolimi orang lain walaupun cuman pada hal-hal yang kecil, pada komentar-komentar, ya. Walaupun berkomentarnya mungkin iseng saja, menggunakan akun juga bukan akun yang biasa digunakan setiap hari ya. Kan orang biasanya menggunakan akun Facebook macam-macam tuh. Tetap saja, biarpun dia menggunakan akun-akun lainnya, Allah kan maha tahu apa yang dia lakukan terhadap orang lain tadi. Nah, kalau kita merasa pernah menzolimi, menyakiti hati orang lain melalui komentar-komentar iseng kita tadi, kalau ingin mantan kembali, doa-doa kita terkabul, maka kita minta ikhlasnya dari saudara kita tadi. Semoga kalau dia mengikhlaskan, ya, walaupun mungkin dia pernah sakit hati dan seterusnya, maka semoga dengan ikhlasnya saudara kita tadi, doa agar mantan kembali itu bisa segera terkabul. Mantan bisa segera kembali bersama-sama Anda lagi. Ya, nah jadi agar doa terkabul itu ada begitu banyak hal yang harus kita perhatikan. Termasuk hal-hal yang kecil saja yang selama ini tidak kita perhatikan. Kita harus selalu berusaha menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.